Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, ketemu lagi di video saya kali ini ya. Di video kali ini saya akan membahas requestan dari sahabat-sahabat The Line ya. Karena terlalu banyak nih yang request ini, apa itu LPR ya, apa itu LPR, kemudian gejala-gejalanya apa-apa aja sih, kemudian cara penanganannya bagaimana. Ternyata masih banyak yang belum paham dan belum mengerti dan belum tahu ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan definisinya, kemudian gejala-gejalanya, kemudian apa-apa saja yang harus dihindari dan cara penanganannya bagaimana. Jadi simak aja langsung, tonton sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. Mari kita bahas kali ini, langsung saja. LPR itu adalah sebagian singkatan dari reflux laryngopharynx ya. Jadi LPR adalah, yang dimaksud dengan LPR itu adalah aliran balik isi lambung atau enzim pencernaan ya, yang menimbulkan jejas di daerah laryngopharynx ya. Jejas itu adalah, yang dimaksud jejas itu seperti luka, kemudian lecet ya, lecet atau tergores ya. Jadi LPR itu adalah arus balik ya, isi lambung atau enzim pencernaan ya, naik hingga ke kerongkongan gitu. Nah, jadi dia akan menimbulkan luka atau meninggalkan goresan atau menimbulkan lecet itu pada bagian saluran pernapasan. Dia ada saluran pernapasan, kemudian dia akan masuk ke bagian kotak suara atau bagian di pita suara kita. Kemudian dia bisa masuk di jaringan cincin paru ya, bagian paru. Kemudian dia masuk ke paru-paru dan kemudian melukai jaringan paru-paru. Kemudian dia masuk ke bagian pernapasan hidung ya. Jadi LPR ini adalah fase keduanya setelah GERD ya. Jadi dia ada terjadi GERD dulu. Nah, jika GERD terjadi terus menerus, dia akan masuk ke fase LPR di situ, karena dia menyemprot dua kali, dari bawah dan atas gitu ya. Karena gini, esofagus kita itu kan ada dua tuh ya. Yang pertama esofagus yang di bawah nih, bagian bawah nih, antara ini sekitar 15 cm dari lambung, dari atas lambung nih kan. Itu LPR, itu esofagus yang bawah. Kemudian esofagus yang kedua itu di atas, jaringan atas ya, di bagian kerongkongan kita. Nah, itu dia esofagus 2. Jadi dia hingga nyemprotnya dua kali. Esofagus yang pertama, kemudian nyemprot lagi di esofagus yang kedua, yang di atas, bagian atas. Nah, itu adalah fase lanjutan dari GERD. Oke, makanya terjadinya LPR. Nah, pada dasarnya penyakit seperti ini dia adalah saling berkaitan, saling berkesinambungan ya. Dia ada fase-fase kelanjutannya ya, jika terjadi terus-menerus. Nah, jadi sini saya mau menjelaskan fase pertamanya. Fase pertamanya itu, pertama dia akan terjadi, fase pertamanya itu terjadinya asam lambung yang berlebih secara terus-menerus. Asam lambungnya berlebih terus diakibatkan karena ya terlalu stres, kemudian gaya hidup lifestyle-nya sangat tidak baik ya, sangat jauh dari sehat ya, kemudian pola makannya yang sangat berantakan gitu, maka akan memicu asam lambung berlebih. Nah, jadi jika asam lambung terjadi terus menerus, dia akan masuk ke fase MAH. Maka dia asam lambung berlebih nih, karena asam lambung itu sifatnya tajam dan panas. Nah, jika asam lambung itu over gitu ya, berlebihan, dia terus menerus berlebihan, dia akan melukai dinding lambung. Nah, jika dinding lambung sudah terluka, ibaratnya iritasi, kemudian infeksi ataupun terjadi tukak lambung gitu kan, berarti terjadi MAH ya, MAH organik gitu.
Nah, kalau sudah terjadi seperti itu secara terus-menerus dan dibiarkan, dia masih tetap stres, dia tetap masih pikirannya kemana-mana, kemudian gaya hidupnya masih berantakan gitu kan, masih apa, maka MAH itu akan masuk ke fase GERD. Nah, di mana GERD itu adalah terjadinya pelemahan di bagian otot les ataupun bagian otot esofagus atau katup lambung kita, pintu masuk keluarnya makanan yang masuk ke lambung. Itu terjadi pelemahan di situ. Ya, diakibatkan terlalu stres yang berlebihan, kemudian dari gaya hidup lifestyle yang sangat sangat tidak sehat, ya, dapat melemahkan esofagus tersebut. Ya. Nah, tidak sampai di esofagus saja, berarti esofagus itu di tahap ketiga. Tidak sampai di esofagus di GERD aja, ya. Di GERD ini akan masuk ke fase berikutnya. Jika terjadi terus-menerus, dibiarkan terus kan, masih stres juga, masih gaya hidup makannya telat lah, berantakan, makan yang berlemak lah, merokok lah, alkohol lah, sebagainya, ya. Dia akan masuk ke fase LPR. Nah, itu masuknya ke LPR. Nah, jadi di mana LPR ini mempunyai gejala-gejala, ya, mempunyai gejala-gejala. Nah, ini gambarannya seperti gambarannya nih, ya. Ini lihat di layar, ya. Lambung itu ada mempunyai tingkatan, ada lapisannya. Yang pertama yang paling atas itu adalah bagian udara. Bagian ke tengahnya itu adalah bagian makanan. Yang ketiga itu bagian asam lambung paling bawah, ya. Nah, pada yang terjadi itu adalah kalau misalnya asam lambung kita berlebih ataupun terjadinya GERD, itu kan pada naik tuh, ya kan? Arus itu naik ke atas, ya. Nah, yang dilalui dia itu adalah udara, ya, jaringan paling atas udara. Makanya kalau misalnya terjadinya GERD, terjadinya apa, kita kadang-kadang ngap, sesak tuh, karena jaringan udara pada lambung itu ketutup, ya, kemasukan ketutupan dari apa ya, dari asam lambung yang berlebih tersebut, ya, makanya terjadi GERD di situ. Nah, naik hingga ke atas. Nah, di esofagus yang pertama, yang bagi esofagus yang katup esofagus yang pertama, dia terjadinya GERD itu naik ke atas. Nah, melalui esofagus pertama, kemudian naik lagi, nyemprot lagi ke esofagus yang kedua, dia bagian tenggorokan atas. Nah, pada esofagus ini dia ada dua jaringan lagi, ya, dua saluran. Yang pertama itu ada faring, yang kedua itu adalah ofaring, laring dan faring. Jadi kalau yang larinya ke faring, dia itu areanya ke atas, ya, bagian hidung, pernafasan. Nah, kalau dia larinya ke laring, itu laringnya itu bisa mencapai itu yang buat kita muntah. Kemudian dia masuk ke bagian kotak suara kita, pita suara, ya. Nah, jadi jika misalnya kalau dia larinya ke faring, ya, terus menerus, kalau misalnya LPR terjadi terus menerus terlalu tinggi, dia akan naik terus ke bagian faring hingga jaringan asam lambung tersebut atau enzim dari pencernaan, dia akan masuk ke bagian hidung, ya, di bagian, jadi lendir tersebut, enzim itu kan sifatnya kayak lendir, ya, jadi akan masuk di bagian sinus kita. Nah, jadi kebanyakan kalau orang sudah menyebabkan itu hidungnya agak mampet kayak sinus, ya. Kemudian kalau dia masuknya ke LPR, ke laring atau bagian kotak suara kita, dia akan menyebabkan gejala kita itu seperti mulutnya pahit, ya, kemudian asam, nggak enak bagian mulut, ya, sering sariawan dan lain sebagainya, karena jaringan asam lambungnya naik ke situ, ke bagian mulut, kemudian masuk di bagian kotak suara, jadi tidak nyaman di tenggorokan. Oke, sudah jelas, ya, di bagian gambar sudah saya gambarkan. Nah, kita masuk ke gejala-gejalanya. Apa aja sih gejala dari LPR, ya? Gejala-gejala dari LPR itu yang pertama itu adalah suara serak. Yang kedua itu adalah terdapat lendir di tenggorokan, ya, seperti ada dahak di bagian tenggorokan, kemudian mendehem, sering mendehem kalau gitu, ya. Kemudian sukar menelan, dia agak sulit untuk menelan. Kalau menelan itu agak benar-benar harus dipaksa. Kemudian batuk setelah makan atau berbaring, ya.
batuk setelah makan, dan kalau setelah makan dia baunya kayak orang kesedak. Kemudian kalau lagi saat tiduran berbaring itu kadang-kadang kalau malam hari itu biasanya gitu ya, kayak tenggorokan tuh gatal. Kemudian sukar bernapas, jadi napasnya agak ngap ya, agak berat kayak orang kelelep ya, kelelep air. Kemudian batuk yang mengganggu, batuknya terus menerus. Kemudian rasa mengganjal di tenggorokan, dan kemudian heartburn, terjadi panas di dada, rasa nyeri di dada, gangguan pencernaan, mulut asam, pahit ya. Kalau misalnya terlalu tinggi bisa terjadi muntah ya. Itu gejala-gejalanya. Jadi banyak sih yang mengalami sensasinya seperti itu. Dia hampir sama seperti namanya tuh reflux apa ya, hampir sama gejalanya dengan menghadapi dengan GERD ya, tapi ya samar-samar, dia nggak begitu ada kesamaan, tetapi ada perbedaannya juga. Jadi kebanyakan tuh ya tadi ya, gejala-gejala itu rasa pahit di tenggorokan, kemudian bisa juga sakit di tenggorokan atau sensasi terbakar tenggorokan, panas gitu di tenggorokan. Kemudian sulit menelan, merasa seperti ada yang tersangkut di tenggorokan, kemudian suara serak, sering batuk gitu. Kondisi ketika lendir terlalu banyak di kemudian ada lendir itu terasa banyak di hidung ya, di hidung itu kayak sinus, susah, sulit bernapas, kadang meler gitu ya, keluar air dari hidung. Dan kemudian dari situ bisa juga dia lari ke sinus ya, gejala seperti sinus, hidungnya mampet gitu. Kemudian bisa lari ke telinga, adalah tinnitus. Tinnitus itu adalah gejala gangguan dari telinga ya. Jadi kita kayak pendengaran kita tuh berkurang gitu, kurang mendengar gitu ya. Kemudian rasa di telinga itu penuh, seperti ada air ataupun ada angin di dalam tuh, ataupun dia bisa juga berdengung gitu ya. Itu gejala-gejalanya ya. Kemudian yang harus dihindari, apa saja yang harus dihindari, yang harus dibenerin dari ataupun makanan ataupun dari segi gaya hidup ataupun aturannya. Yang pertama itu adalah dari makanan ya. Makanan ini harus dihindari adalah kopi, teh ya, kemudian susu, apalagi susu yang pH-nya di bawah 4 ya, itu jangan. pH-nya yang di bawah 4 itu seperti susu beruang. Nah, seperti itu ya. Kemudian bawang putih, kemudian jahe jangan dulu. Kemudian makanan yang terlalu berlemak, makanan yang terlalu banyak berbumbu ya, mengandung bumbu atau micin atau tepung atau segala macam. Kemudian tomat, alkohol, rokok, peppermint, alpukat, soda, coklat ya. Itu dihindari dulu karena itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi lendir di dalam tenggorokan. Jadi akan mempertambah lendir di bagian situ. Kemudian sahabat-sahabat The Line, kalau sudah melakukan itu pada malam hari ya, makan malam hari terakhir itu 3 jam sebelum tidur. Berarti kalau misalnya sahabat-sahabat The Line itu tidurnya itu di jam 9 atau jam 10 malam, berarti 3 jam sebelumnya itu sudah harus makan nasi ya, makanan yang berat. Jangan di situ mau 2 jam tidur itu baru kita tidur. Kemudian pada saat melakukan tidur, posisi kepala lebih tinggi 30 derajat atau 30 cm pada saat tidur. Posisi bantal lebih tinggi ya, agar supaya isi lambung itu tidak naik, jaringan asam lambung itu naik hingga ke kerongkongan. Karena pada saat penderita LPR ini pasti esopagusnya akan melemah sebenarnya. Dia esopagusnya terkatup, otot lesnya itu sangat lemah, jadi terbuka ya. Welcome aja, selamat datang gitu. Pokoknya asam lambung mau naik, mau lebih atau nggak lebih, dia tetap naik hawanya. Jadi kalau kita tidurnya datar gitu, maka dia akan sangat mudah untuk naik ya. Jadi dibantu dengan bantal yang lebih tinggi. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, kemudian cara pengobatannya gimana, cara mengatasinya?
Nah, kalau untuk cara mengatasinya ada banyak hal yang harus dilakukan ya. Tetapi ya ini yang simpel-simpel saja yang saya sarankan untuk pengobatan ini. Pertama, LPR itu reflux laryngopharynx ini dia bisa sembuh dengan sendirinya dengan cara kita menjaga 3P ya. Lifestyle kita harus kita benerin dulu, dari pola makannya, kemudian gaya hidupnya lah ya, kemudian pola pikirnya, kemudian olahraganya itu harus dibenerin dulu. Dan maka kalau kita benerin, maka LPR sembuh dengan sendirinya ya. Kemudian bisa digunakan dengan cara kumur-kumur air garam ya, bisa dengan kumur-kumur air garam. Di video saya sebelumnya itu ada cara mengatasi tenggorokan mengganjal. Nah, itu dilakukan aja. Nah, itu akan membantu juga. Kemudian bisa cara dengan medical management atau pengobatan medis ya, ke dokter. Kemudian bisa operasi, singari atau operasi. Tetapi kalau operasi, kalau ke dokter, kalau ke THT biasanya itu jarang ya, sangat jarang sekali untuk dilakukan operasi. Itu kalau berarti itu udah memang terlalu terlalu parah kali ya. Tapi kalau untuk penderita LPR ini jarang untuk dilakukan operasi ya. Itu cara untuk pengobatannya ya. Kemudian untuk hidungnya kan banyak tuh yang mampet tuh ya kan, hidungnya mampet, nggak plong nafasnya. Itu bisa dengan cara diuap ya. Jadi pakai seduh air panas mendidih, taruh di baskom atau di panci atau di mana. Nah, di air hangat itu carilah bahan-bahan yang panas ya, yang bisa mencairkan lendir tersebut. Bisa diteteskan dengan minyak kayu putih gitu kan ya. Kemudian bisa dengan irisan bawang merah, kemudian bisa juga dengan jahe, serai gitu ya. Kemudian itu bisa diiris-iris, diletakkan di baskom tersebut. Nah, pada saat itu dihirup uapnya tersebut, dihirup ya. Untuk menghirupnya supaya uapnya nggak kemana-mana, itu ditutup untuk kepala kita. Pas waktu saat menghirupnya itu ditutup kepala kita dengan handuk gitu, supaya dia terfokus masuk ke hidung kita ya. Jadi itulah kalau untuk hidungnya ya, untuk batuk kering, kemudian hidung mampet gitu ya, untuk melegakan itu semua bisa dilakukan dengan itu. Kemudian bisa juga dengan oleskan minyak zaitun pada bagian telinga ya. Kalau misal itu tadi yang kedua tadi, yang untuk uap tadi itu untuk hidungnya, hidung sama kalau misalnya hidung kita mampet, kemudian tenggorokan kita kering gitu ya, nggak nyaman gitu, gatel, tuh pakai uap. Kemudian kalau untuk telinga itu yang biasanya sakit ya, nyeri, kadang-kadang bunyi gereg-gereg gitu ya, penuh, sekarang pendengaran kurang, berdenging, bisa dioleskan minyak zaitun bagian daun telinga juga bisa ya. Kemudian bisa juga dengan cara melakukan refleksi senam senam untuk mengatasi saraf telinga. Itu di video saya ada juga tuh untuk mengatasi kuping yang berdenging. Nanti silahkan dicek aja lagi ya di video sebelumnya. Nah, itu di cara-cara mengatasinya. Kemudian kemudian yang untuk mengatasinya juga bisa melakukan makanan-makanan yang sehat ya, terutama itu minum air hangat terus ya. Kemudian dikontrol ya, dia olah manajemen pikirannya. Sebenarnya kalau LPR ini bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya kalau kita bisa memaintain atau memanajemen ini gaya hidup kita, lifestyle kita dengan baik. Itu akan sembuh dengan sendirinya ya. Kemudian kalau memang sudah terganggu ya ikuti aja caranya seperti itu. Kemudian untuk fase-fasenya mudah-mudahan ngerti lah ya, udah paham lah ya tadi ya. Untuk fase-fasenya dari asam lambung yang berlebih terjadi, kemudian masih terus stres, masih makanannya nggak beres, masih jarang olahraga, masih kurang masuk ke fase MAH. Sudah MAH masih stres juga, masih makanannya nggak beres juga, makanya masuk ke fase GERD. Nah, kalau sudah masuk fase GERD
masih terjadi stres juga, masih cemas juga, khawatir juga, masih makanannya pun nggak ini kan, masih sering telat gitu, masih nggak tepat lah, masuk ke LPR. Nah, LPR itu pun berkesinambung juga, akan mengakibatkan hidung mampet, telinga berdenging, tenggorokan sakit ya, mengganjal dan lain sebagainya, gejala yang saya sebutkan tadi. Makanya itu saling berkaitan ya, berkesinambungan. Oke, jadi jangan dibiarkan lama-lama, segeralah sedini mungkin perbaiki pikiran kamu, perbaiki gaya hidup kamu sesegera mungkin, karena kan berkesinambungan ya. Kan begitu bertambah lagi sensasi-sensasi yang lain kan nggak enak ya. Dan terus belajar. Terima kasih ya. Sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.